teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nikada Suryawati dengan NIM 21110119090 dan absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi agama. Pengertian dari moderasi agama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri atau dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni yang pertama pengurangan kekerasan dan yang kedua penghindaran keekstriman jika dikatakan orang itu bersikap moderat. Kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu. Sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrim. Ibarat bandul jam, ada gerak dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrim, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada. Sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi terbatas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku, selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. Adapun prinsip dasar moderasi, yaitu adil dan berimbang. Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal. Misalnya, keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan itijah tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan.
Moderasi beragama untuk penguatan toleransi aktif. Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari terma toleransi atau toleran. Dari berbagai pembahasan terdahulu, dapat dikemukakan bahwa moderasi beragama adalah proses dan toleransi adalah hasil atau buah atau outcome jika moderasi diterapkan. Kata toleransi bisa diartikan kelapangan dada dalam pengertian suka kepada siapapun, memberikan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan lain. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda. Toleransi berfungsi secara dua arah, yakni mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu, namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Selanjutnya yaitu moderasi beragama di era disrupsi digital. Kompleksitas kehidupan keagamaan saat ini menghadapi tantangan dan perubahan yang sangat ekstrim, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, karena dunia sekarang tengah memasuki era disrupsi, sehingga dalam kehidupan keagamaan pun kita bisa menyebut adanya disrupsi beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata disrupsi didefinisikan sebagai hal tercabut dari akarnya. Biasanya, disrupsi dikaitkan dengan pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang kini memasuki revolusi industri digital 4.0. Era disrupsi mengakibatkan terjadinya perubahan radikal dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali bidang kehidupan keagamaan. Istilah disruptif teknologi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan suatu perubahan radikal yang sangat pesat dan mengakibatkan efek domino yang luar biasa masif, termasuk dalam perilaku beragama. Internet juga mengubah pola perilaku beragama. Materi selanjutnya yaitu strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama. Pada bagian-bagian sebelumnya telah dikemukakan dengan cukup mendalam tentang apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan mengapa moderasi beragama penting dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia. Bagian terakhir ini akan mengupas tentang bagaimana strategi penguatan, pelembagaan, dan implementasi moderasi beragama, baik dalam kehidupan individu, keluarga, maupun bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai unit terkecil masyarakat dan tempat pendidikan pertama dan utama setiap warga bangsa, keluarga memiliki potensi yang sangat besar untuk menanamkan dan menyemai praktik moderasi beragama. Praktik moderasi beragama dengan semua tradisinya tidak dapat diandaikan terjadi begitu saja secara alamiah, melainkan harus disemai sejak nilai-nilai setiap individu warga bangsa dibentuk. Baik, mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan.
Terima kasih dan sampai jumpa.